Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita pada pagi hari ini berjumpa meskipun lewat YouTube, tetapi kita bersyukur kita masih bisa diberi Tuhan kesempatan untuk mendengar, untuk melihat, semua karena kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami mau belajar firman-Mu lagi, biarlah firman-Mu tumbuh kembang dalam kehidupan kami, berakar dan berbuah, supaya dalam kehidupan kami mengeluarkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Ada banyak kelemahan dalam diri kami, tetapi kami undang Engkau hidup dalam kehidupan kami. Engkau terus bekerja, memperbarui kehidupan kami, sehingga Engkau dapati kehidupan kami indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Injil Markus. Injil Markus 2. Injil Markus 2 ayat yang pertama sampai ke 12, tetapi saya akan membacanya tidak keseluruhan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul yaitu ada kepedulian kita. Puji Tuhan. Ada kepedulian kita terhadap siapa? Tentunya terhadap sesama. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya akan membacanya di ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Banyak orang mendengar, banyak orang menyaksikan apa yang Tuhan perbuat terhadap beberapa orang. Sehingga waktu didengar oleh mereka, Yesus datang bersama dengan murid-muridnya. Maka mereka berbondong-bondong, berkerumun, ingin menyaksikan, ingin melihat apalagi yang diperbuat Tuhan Yesus ini ya. Puji Tuhan. Ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ternyata di sana ada orang lumpuh, tetapi tidak bisa untuk datang kepada Tuhan Yesus karena memang kondisi dia lumpuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa orang yang hatinya peduli akan kondisi orang lumpuh ini. Sehingga firman Tuhan mengatakan, lalu dia membuka tingkap rumahnya, atapnya, dan menurunkan orang lumpuh itu dari atap turun. Sampai orang lumpuh ini ada di depan Yesus. Tentu saja orang lumpuh ini digotong, dipindah dari sini ke sini. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Kita baca firman Tuhan ini, kita tahu bahwa waktu Tuhan mengatakan, Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dan ternyata bukan dosanya saja yang diampuni, sakitnya pun disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari ayat pertama sampai ke-12, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di bacaan Markus 2 ini. Yaitu pertama, beberapa orang memiliki hati yang berbelas kasih terhadap orang yang lumpuh ini. Kalau mereka tidak berbelas kasih, tentu orang lumpuh ini tidak bisa sampai di hadapan Tuhan. Dan dia kemungkinan tidak mengalami kesembuhan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Yang kedua, orang ini memiliki iman, ya, dengan mengatakan,
ketika Yesus melihat iman mereka, orang-orang yang mengangkat itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hei anakku, dosamu." Orang lumpuh itu begitu percaya kalau Tuhan mengatakan sesuatu, hal itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Karena di situ ada orang-orang Farisi, ya, ahli agama, ada di situ. Mereka mengatakan, siapa dia ini bisa menyembuhkan, bisa mengampuni? Tetapi orang yang sudah disembuhkan ini seketika itu bangkit dan memperlihatkan bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita menerima anugerah dari Tuhan dengan cuma-cuma, kita diselamatkan, kita diangkat menjadi biji matanya Tuhan. Jiwa kita diselamatkan sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Biarlah kita juga ini tidak melumpuhkan hati kita, mengeraskan hati kita untuk tidak peduli akan kondisi orang lain. Kita melihat 4 orang ini berusaha agar orang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Tuhan dengan caranya mereka. Begitu juga kita. Kita mungkin tidak lumpuh secara fisik, tapi bisa jadi kepekaan kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita sedikit lumpuh. Yang artinya tidak mau lagi peduli dengan sekeliling kita, tidak mau peduli dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak mau peduli apakah saudara kita ini mau lagi ke gereja atau tidak. Yang kedua, seperti firman Tuhan katakan, ketika Yesus melihat iman mereka, biarlah kita tetap beriman di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu, saya percaya kita semua mempunyai iman, dan iman ini harus terus ditingkatkan menjadi iman yang progresif dalam pengenalan akan Tuhan, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, pengenalan akan Tuhan dengan cuma-cuma Tuhan anugerahkan, biarlah kita juga wartakan kepada orang lain, mengabarkan Injil Kristus, mengabarkan kabar sukacita kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh berjumpa dengan Yesus dan dia juga mengalami suatu terobosan yang baru. Bukan saja sakitnya disembuhkan, jiwanya disembuhkan, dosanya diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah merasakan bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan yang mengubah kehidupan kita menjadi indah. Biarlah itu juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Setuju Bapak Ibu? Puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah kehidupan kita, hati kita ini peduli terhadap sesama, sehingga mereka juga merasakan seperti apa yang kita rasakan, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami terus membutuhkan Tuhan, terus bergerak dalam kehidupan kami, terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkenan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, pakai kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita tetap beriman dan kepada Tuhan, dan kita siap menjadi saluran berkat dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin, haleluya.